warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Katanya semangat semuanya ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini bisa berada di SMK Negeri 1 Martapura untuk belajar, dan mudah-mudahan ilmu kita selalu bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Baiklah, kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa besar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hidup ini kita harus berikhtiar. Apa itu? Yang berusaha. Berusaha dengan benar-benar. Karena Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah keadaan kita semuanya selama kita tidak mau berubah. Yunija tidak akan menjadi seorang yang sukses kalau nggak mau berusaha. Maka kita butuh untuk selalu berusaha. Oke, sebelum kita memulai mengawali pelajaran kita, terlebih dahulu akan Bapak absen. Mungkin siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, Buyung, Indah, gimana uangnya? Sudah bersih? Pagi ya? Ya, makanya sebelum kita belajar harus menjaga kebersihan kita. Bagaimana ruangannya harus bersih. Baiklah anak sekalian, jadi terpenting bagi kita ketika kita pengen sukses itu tadi yang Bapak sampaikan. Ya, kita harus selalu hidup lebih baik dengan bersemangat, dengan bertekad punya cita-cita yang tinggi. Dan tentunya kita juga harus hidup itu sesuaikan dengan keadaan kita, kemampuan kita. Ya, jangan sampai kalau posisinya dengan kita mulu ini dan itu ujung-ujungnya tidak akan tercapai. Tapi kita belajar dari awal, belajar dari nol, kemudian kita kejar cita-cita kita. Karena pada prinsipnya dalam kehidupan kita, Allah lah yang akan mengaturnya, Allah yang akan memberikan petunjuknya. Makanya kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kemudian di samping itu juga alam semesta ini ada yang mengatur. Siapa itu? Malah makanya pada hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita beriman kepada malaikat. Sebelum kita bahas dan mereka semua materi yang akan Bapak berikan pada hari ini, mungkin ada yang ingat materi minggu kemarin? Oke, silakan. Minggu kemarin kita belajar tentang beriman kepada Allah dan hukum beriman kepada Allah adalah Allah. Seperti aku. Ya. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang beriman kepada Allah. Dan kita wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih anak sekalian. Cuma yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Itu nama-nama Allah yang baik. Jadi nama-nama yang Allah yang baik yang di situ kita semuanya umat Islam wajib tahu dan itu diamalkan setiap hari karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kalau bila kita mampu mengamalkan, bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan barang siapa yang menghafal Asmaul Husna maka jasadnya diharamkan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Makanya luar biasa sekali. Ini tentang materi Asmaul Husna. Masih ada yang ingat lagi tentang materi? Oh ya, silakan. Oke, luar biasa sekali. Materi-materi kita yang minggu kemarin yang terus dan terus harus kita pelajari. Jangan sampai minggu ini kita membahas iman kepada malaikat, materi yang kemarin sudah lupa. Ya, sama aja. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, oke, baiklah kita lanjutkan ke materi kita berikutnya tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Nah ini semester 1 ini atau semester kali ini kita akan membahas ada 6 KD yang kita bahas ya. Jadi yang pertama sudah kita pelajari di minggu pertama tentang menganalisis Quran surat Al-Anfal, tentang kontrol diri. Kemudian di bab yang kedua kita sudah menganalisis Quran surat itu. Berikutnya kita masuk ke KD 3.4 yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Ini yang akan kita bahas. Jadi kita pelajari tentang kaitannya beriman kepada malaikat Allah. Ini jadi ada KD 1.4. Jadi kita meyakini keberadaan malaikat Allah. Kemudian KD 2.4 itu menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari iman kepada malaikat Allah. Kemudian 3 ini KD pengetahuan. Nah, kita menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian KD yang keempat, KD psikologi, yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan kesadaran. Untuk mempelajari ini akan Bapak sajikan sebuah materi yang harus kalian kaji, kalian nanti cermati, dipahami, kemudian nanti akan kita bentuk tim untuk berdiskusi masalah materi kita. Oke, kita saksikan pertama materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, jadi iman kepada malaikat Allah. Kemudian malaikat juga diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu memiliki tugas masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberikan tugas bertasbih, maka ketika diciptakan nanti sampai hari akhir atau hari kiamat, malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Itu melalui perantara malaikat Jibril yang menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya saat ini kita jadikan sebagai pedoman dan kita jadikan sebagai pegangan kita supaya kita bisa berjalan lurus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada malaikat Mikail yang diberi tugas untuk membagikan rezeki. Mikail yang diberi tugas untuk menurunkan rezeki, untuk menurunkan hujan, dan bahkan melalui sinar matahari kita bisa hidup dan tumbuh. Ini semuanya adalah berproses dari malaikat Mikail. Oke, terima kasih ya. Jadi inilah yang dapat kita pelajari bersama tentang materi beriman kepada malaikat ya. Jadi kalian sudah memahami tentang beberapa materi tadi yang mendepannya nanti kita dapat ya menerapkan semuanya dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya setelah kalian menyaksikan video tadi, uraian materi tadi, kita akan berdiskusi. Nanti akan Bapak bagi 3 kelompok. Akan dibagi kelompoknya. Nanti setelah itu kalian paparkan, tulis di kertas gambar apa hasilnya dari konsep-konsep dari materi. Mungkin ada beberapa 3 atau 4 materi yang bisa dikonsepkan, kemudian nanti dipaparkan, dipresentasikan di depan kelas. Paham kan ya? Masih semangat? Semangat ya. Nah, oke, semuanya silahkan dibentuk kelompoknya.
sudah habis kita berdiskusi, kita lanjutkan untuk session berikutnya. Kita presentasikan, ya kita presentasikan dari mari Bapak punya permainan. Jadi siapa yang paling terakhir pegang ini nanti ya yang presentasi dulu. Oke ya, jadi nanti ini boleh langsung ketika hitungan ke-berapa nanti siapa yang megang terakhir hitungan ke-20 ya. Jadi hitungan ke-20 siapa megang kertas ini terakhir itulah yang akan persen. Jadi boleh langsung dari kelompok sini dari kelompok sana kelompok kanan dari kelompok sini kelompok sini hitungan ke-20. Oke, dimulai dari kelompok 1 yuk kita lempar. Itu bareng-bareng 2 terus 3 terus 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oke, silakan. Pesan tadi apa dulu? Oke. Ada pesan tadi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1, mewakili kawan-kawan saya. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi yang kami buat tadi tentang beriman pada malaikat-malaikat Allah. Dari iman pada malaikat Allah, pengertian iman pada malaikat sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian iman pada malaikat berada pada rukun iman yang kedua. Rukun ini berisi bagaimana Muslim mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman pada malaikat wajib dipahami dan diamalkan semua umat Islam setiap hari. Iman pada malaikat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Untuk sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat beriman kepada malaikat? Silakan saya jawab dari kelompok 3, yaitu apa manfaat beriman pada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, dapat mengarahkan manusia ke jalan yang lebih baik. Dan yang terakhir, manusia akan lebih berhati-hati karena kita sadar kalau
malaikat selalu mengawasi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku semuanya. Ya, mana kalian? Jadi tadi sudah kita bahas tentang beberapa uraian berkaitan dengan malaikat, iman terhadap malaikat, karena sudah dipelajari tentang kelompok 1 tadi mempelajari tentang pengertian iman kepada malaikat. Kemudian ya berikutnya di kelompok 2 tadi membahas tentang ya sifat-sifat malaikat. Kita menjelaskan tentang perbedaan manusia, perbedaan jin dan perbedaan malaikat. Karena manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari oke. Sebelum Bapak turun, mungkin ada yang dapat kita simpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Apa kesimpulan dari materi kita yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau? Ya, oh Mas Yudhija, silakan. Baiklah, hasil dari kesimpulan saya yaitu iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Terus maksud iman kepada malaikat adalah mengimani bahwa mereka adalah perantara antara Allah dan Rasulnya dalam memberikan kitab-kitabnya dan menyampaikan perintah dan larangannya. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Yudhija tadi bahwasanya memang iman itu ya prinsipnya kita meyakini di dalam hati kita. Ya, makanya malaikat itu diciptakan ya untuk kita imani karena beliau adalah penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa kita, maka dia ada malaikat yang tugasnya apa? Mencatat amal baik kita. Maka kita setiap kali akan diawasi. Nah, bahkan tadi ada yang bertanya apakah malaikat itu tugasnya cuma seperti itu ya? Apakah ada tugas lain? Ya, tentunya malaikat punya tugas sendiri-sendiri. Contohnya mereka yang bertasbih, mereka yang bersujud nanti sampai hari yang hendak mengembangkan dan seterusnya. Oke, ada yang menyimpulkan lagi? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Itu materi kita hari ini dan akan kita akhiri dengan sebelum kita akhiri ada evaluasi. Nah, evaluasi ketika kita melaksanakan evaluasi mohon kursi diposisikan seperti apa. Oke, semuanya diperhatikan. Dalam evaluasi ini pengambilan nilai ini ada Bapak akan sebutkan kuis bawa HP semuanya. Bisa ditunjukkan HP-nya. Nah, ini soal jadi kuis nanti yang sudah Bapak bagikan di link grup kelas kalian. Nah, sudah ada linknya, itu berupa kuis. Di situ sudah ada waktunya, jadi ada waktu dalam pengerjaan soalnya. Maka ada soal berupa pilihan ganda yang di situ kalian nanti akan melihatnya. Ketika nanti Bapak beri waktu hitung mulai, berarti nanti dimulai. Oke, hitungan ketiga silahkan dimulai. 1, 2, 3, silahkan dimulai. Oke, teman ketiga, Bapak hitung 3 mundur. Kalau sudah selesai, nanti dan untuk saya 3, 2, 1, selesai. Oke, ini nanti akan Bapak kasihkan ke kalian, masih sudah kuat, ya. Jadi pada prinsipnya kita dengan meyakini dan mengimani kepada malaikat-malaikat Allah ini, ya kita banyak berharap. Ya, banyak berharap bisa membawa ke arah diri kita sendiri, ya, membawa ke arah kita. Buyung belajar untuk dirinya, bagaimana menjadi orang baik. Yudhija juga sama, belajar bagaimana menjadi orang baik. Karena posisinya kita selalu diawasi, maka kita berubah. Makanya Bapak sampaikan tadi, makanya kita harus selalu mewakili, makanya hidup dengan disiplin. Kalian belajar di SMK ini
belajar dengan baik. Apalagi kalian menjadi anak-anak yang menjadi terpilih di sini, kalian harus membawa SMK lebih baik lagi, harus mewujudkan cita-cita kalian menjadi orang yang lebih baik. Ya, banyak banget. Oke, sebelum kita akhiri, mari Ketua Kelas silakan lagi dipimpin untuk doa untuk siapa? Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya. Nah, selalu sehat. Amin Allahumma. Amin. Nah, jangan lupa ketika nanti kalian sudah di rumah tetap dipelajari, tetap dibaca, dan bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.